Sedulur-sedulurku yang luar biasa, pripun kabare? Semoga iman masih kokoh, dompet masih tebal, dan kopi di meja masih hangat. Kalau iman lagi goyah atau dompet lagi diet ketat, tenang dulu, selehke sejenak bebanmu. Mari kita tarik napas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan sambil membayangkan cicilan yang lunas satu persatu. Hehehehehe. Selamat datang kembali di kanal kita. Tempat kita ngaji diri sekaligus ngaji strategi hidup agar tetap adem di tengah dunia yang makin sumuk ini. Teman-temanku, banyak dari kita terjebak dalam rutinitas kerja yang rasanya kayak hamster wheel. Lari kencang tapi nggak pindah tempat. Kita sering merasa struktur tempat kerja kita itu toksik, kaku, dan cuma mikirin angka. Dalam konsep pengembangan diri modern mengingatkan kita pada satu konsep kunci, kesadaran. Dalam kacamata kita, ini sangat selaras dengan prinsip ihsan dalam Islam. Merasa selalu diawasi Allah, sehingga setiap gerak-gerik kita adalah ibadah. Dan dalam filosofi Jawa, ini mirip dengan eling lan waspada. Kita harus eling siapa kita sebenarnya, dan waspada agar tidak hanyut dalam arus ego yang bikin capek hati. Secara ilmiah, ini bukan sekadar klinik. Ini adalah kondisi flow state yang sangat tinggi. Ketika kita bekerja dengan kesadaran penuh, kita tidak lagi diperbudak oleh hasil akhir. Kita tidak lagi ngoyo yang bikin stres, tapi kita sumeleh tanpa kehilangan arah. Kenapa kerjaan kita sering terasa berat? Karena ego kita terlalu dominan. Kita merasa hasil kerja itu murni karena hebatnya kita. Padahal, kalau kita mau jujur, kita ini cuma saluran energi semesta. Jangan tanya, apa yang aku mau dari hidup? Tapi tanyalah, apa yang hidup, Allah Sang Maha Hidup, inginkan dariku? Kalau kantormu rasanya sudah nggak bisa menampung cahaya kesadaranmu, gunakan prinsip aluk-aluk atau mengalah untuk menang. Kadang kita tidak perlu menyerang sistem, cukup jadi frequency holder, orang yang diam-diam menebar kedamaian. Cukup dengan senyum tulus atau kerja jujur tanpa pamuji, itu sudah mengubah frekuensi satu kantor. Ingat, manifestasi itu bukan meminta agar ada, tapi merasakan bahwa itu sudah ada. Seperti doa yang diajarkan Nabi, berdoalah dengan keyakinan bahwa doa itu sudah dikabulkan. Sebelum mulai kerja besok, coba deh baca afirmasi singkat ini biar hatimu makin yes. Bismillah, Gusti, hari ini saya hadir utuh. Tubuh saya di sini, jiwa saya juga di sini. Saya sadar sepenuhnya bahwa pekerjaan saya hari ini bukan cuma soal cari angka, tapi sarana saya beribadah. Saya lepaskan ego saya. Saya tidak merasa paling hebat, saya hanya saluran energimu. Saya percaya, rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Tugas saya hanya satu, melakukan yang terbaik di detik ini. Eling siapa saya, waspada terhadap pikiran negatif, dan sumeleh terhadap segala ketetapanmu. Pendekatan ini bukan cuma teori motivasi biasa, tapi didukung oleh riset solid. Psikologi positif. Riset Mihaly Csikszentmihalyi tentang flow state membuktikan bahwa fokus mendalam tanpa ego meningkatkan kepuasan hidup. Neuroscience. Studi Harvard Medical School menunjukkan mindfulness memperkuat prefrontal cortex, pusat kebijaksanaan, dan menenangkan amigdala, pusat stres. Fisika kuantum. Fenomena observer effect menunjukkan kesadaran memengaruhi perilaku partikel, serupa dengan bagaimana niat, kesadaran, memengaruhi realitas, manifestasi. Manajemen. Konsep conscious capitalism membuktikan perusahaan yang berbasis kesadaran jauh lebih unggul secara finansial jangka panjang dibanding yang berbasis ego. Gimana lur? Sudah siap jadi versi diri yang lebih tenang, tapi tetap satset? Ingat, rezeki itu bukan dikejar sampai napas habis, tapi dijemput dengan pantas. Kalau kamu merasa naskah ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman kantormu yang wajahnya sudah mirip kertas laporan kusut. Sampai ketemu di konten berikutnya. Mugi berkah sedaya.